filsuf, akademisi, dan intelektual publik Indonesia, dikenal filsafat kontemporer, dan aktivis, pendiri Setara Institut dan Fellow, betul ya? Nanti saya terangkan di mana betulnya, di mana salahnya. Iya. Saudara ahli, ada filsuf Amerika, tapi saya lupa namanya, di-quote oleh Bapak Karni Ilyas dalam acara ILC. Dia menyatakan bahwa keadilan itu bukan milik semua orang, melainkan milik para pencarinya. Kami berada di sini mencari keadilan. Ada sebuah peristiwa tadi sangat menarik ya, terpantau oleh saya. Ketika Anda baru akan memberikan kesaksian sebagai seorang ahli, JPU menolak Anda dengan mengatakan bahwa kami menolak kesaksian daripada ahli, dan itu berarti oleh hakim dikatakan Anda mungkin tidak menggunakan itu gitu untuk bertanya dan sebagainya. Sementara kami menggunakan katakanlah keahlian Anda, kami andalkan di sini untuk bersaksi berdasarkan keinginan Anda untuk bisa membantu klien kami lepas dari jerat hukum. Saya kira kita dalam kondisi fight yang fair dalam hal ini, kan begitu. Sementara posisi hakim dalam hal ini ada azas yang mengatakan ius curia novit. Setiap hakim tahu akan hukum sehingga harus mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya. Jadi tidak bisa kita mempersalahkan hakim. Saya lanjut lagi, karena terus terang untuk mengerti bahasa Anda ini, saya harus cerdas, dan saya tidak secerdas Anda begitu. Saya minta bantuan dengan Profesor Aceng sajalah. Prof. Aceng tadi mengatakan, Edi Mulyadi menyatakan tempat jin buang anak, itu sesungguhnya dia sedang berbicara kepada penggagas IKN. Dia tidak bicara kepada masyarakat Kalimantan. Nah, majikan Edi Mulyadi selaku jurnalis itu siapa? Majikan Edi Mulyadi selaku jurnalis adalah publik. Tempat dia berkata jujur, bukan bos atasannya, bukan pimpinannya di kantornya, tapi publik. Bahwa semua yang dikatakannya berimplikasi hukum atau tidak, itu merupakan resiko daripada tingkat masyarakat yang ada di Indonesia. Saya tambahkan lagi, memang nggak panjang ini. Profesor Aceng juga mengatakan, bahasa itu dinamis, bisa berubah-ubah, menciut, melebar, bahkan menghilang. Nah, ini artinya kan tergantung audiens yang mendengarkan begitu. Pertanyaan saya, sebenarnya kita ini sedang berada di zaman apa di mana pemerintah atau rezim sulit bermetafora yang Anda katakan tadi, membagus-baguskan atau menikmati cara berbahasa, sehingga harus terjadi kejadian pada hari ini. Mohon dijelaskan. Oke, Pak Hakim, saya izin jelaskan dengan bahasa yang saya turunkan dikit ya. Tadi disampaikan seolah itu biodata saya. Coba saya koreksi ya. Biodata itu tidak mungkin lengkap. Biodata hanya lengkap ketika orang itu justru sudah meninggal. Jadi kalau Anda tanya biodata Pak Rocky apa, saya bilang nggak ada, karena saya masih hidup. Biodata itu milik orang yang udah mati itu. Orang tanya identitas Anda apa? Sama juga dalam bahasa Yunani, identitas artinya dia yang sudah mayat. Kan yang mayat yang bisa diidentifikasi itu. Kalau Anda masih bernapas, Anda masih berpikir, identitas Anda ongoing, in the making, berubah terus itu. Itu soal pertama. Jadi seringkali saya bilang, biodata apa? Saya masih hidup, ngapain nyari biodata saya? Apa saya mau dimakamkan sehingga perlu ada biodata kan? Tapi saya tahu itu keperluan administrasi pengadilan, oke. Dan kalau akhirnya Anda bisa temukan bahwa misalnya saya tuh lulusan S1, sungguh-sungguh tuh. Saya pernah kuliah di 5 fakultas itu, DO semua itu. Serius, DO semua. Kecuali 1, filosofi itu. Karena saya merasa, saya pernah belajar fakultas teknik. 2 semester saya sudah bilang saya tahu fisika, saya bisa belajar sendiri. Ngapain saya nyari ijazah di situ? Saya pernah belajar fakultas hukum UI itu, dan saya anggap 4 semester cukup tuh, saya tinggalkan. Saya pernah belajar di fakultas hubungan internasional FISIP, 4 tahun saya tahu, saya tinggalkan itu. Saya pernah belajar di fakultas ekonomi. Jadi saya punya 5 jaket mahasiswa, dan saya hanya selesaikan 1 karena hanya itu yang saya anggap bisa mewadahi keingintahuan saya, itu filosofi itu. Lalu saya mengajar. Lalu saya mengajar dari S1 sampai S3. Lalu orang protes.
Kenapa Anda mengajar? Tanya pada orang yang minta saya mengajar. Kan itu kan. Jadi itu poinnya tuh. Karena orang anggap bahwa keahlian itu ditentukan oleh ijazahnya tuh. Google aja, perusahaan-perusahahan besar itu nggak peduli Anda punya ijazah apa. Dia Google dan dia tanya kapan Anda pernah bertengkar di pengadilan misalnya tuh. Itu intinya. Karena orang mau dapat sensasi bahwa dia menguasai sesuatu. Itu yang sering saya sebut. Kalau Anda punya ijazah itu tanda Anda pernah sekolah, bukan tanda Anda pernah berpikir. Itu bedanya. Ada profesor, kemarin rektor Universitas Lampung itu ditangkap KPK karena jual beli biaya masuk kuliah. Jadi bayangkan, yang salah bukan cuma rektor yang profesor doktor, tapi juga orang tua si mahasiswa yang menginginkan anaknya jadi koruptor. Kan anak itu akan dibilang Anda masuk karena papa mama bayar ke rektor. Anaknya bilang oke, kalau begitu nanti saya juga bisa nyogok-nyogok di pengadilan. Karena dia masuk fakultas hukum kan. Jadi pembodohan itu berlangsung dalam kurikulum etika kita itu. Itu poin pertama. Poin kedua, karena dia salah gitu. Dia bukan filsuf Amerika. Yang mengucapkan itu saya ucapkan dari memori saya. Yang mengucapkan itu seorang filsuf Prancis. Namanya Albert Camus. Dia bilang begini, freedom is not a gift from a state or a leader, but a possession to be won every day by the effort of each and the union of all. Bahasa Betawinya kira-kira begini. Kebebasan itu bukan hadiah dari pemimpin atau negara, tetapi hak yang harus diperjuangkan setiap hari dengan cara sendiri dan secara bersama-sama. Itu rasanya itu ditulis oleh filsuf Prancis keturunan Aljazair, namanya Albert Camus, dalam bukunya Resistance, Rebellion and Death itu. Saya masih hafal. Walaupun udah mungkin 30 tahun lalu saya baca buku. Tapi karena Anda ingatkan, Anda mengundang saya untuk pakai memori saya tuh. Jadi itu fungsinya kenapa misalnya tadi begitu kata hate speech diucapkan, memori saya keluar bahwa saya pernah belajar international legal human rights. Maka saya tahu hate speech itu tradisi Eropa tadinya yang menyelamatkan untuk menutupi fraktul di kepala, cacat berpikir yang disebabkan oleh pemburuan perempuan, pemburuan nenek sihir 5-4 abad yang lalu. Itu intinya.